Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Zulfikar Afif dari Prodi Kehutanan angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang causative verb. Jadi causative verb ini digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang telah memperbolehkan subjek utama untuk melakukan suatu kegiatan. Di mana causative verb ini ada 5 kata kerja, yaitu ada let, ada make, ada have, dan keempat ada get, lalu yang terakhir ada had. Dimana 5 kata kerja ini ada formula atau struktur, atau bisa disebut juga dengan rumus. Kita coba ke yang let, langsung saja. Dari let, formulanya ada, kita ikuti atau kita teruskan dengan objek, lalu diteruskan ke infinitif. Jadi objek ini bisa kata bisa orang atau kata benda, diteruskan oleh infinitif. Infinitif di sini kata kerja dasar verb 1, di mana tidak boleh ditambahkan s. Jadi verb 1-nya tidak boleh ditambahkan s sekalipun orang ketiga tunggal. Jadi dimana biasanya kita temui bahwa kalau ada orang ketiga tunggal nanti akan ditambahkan s. Namun di causative verb ini tidak boleh ya. Jadi verb 1-nya verb 1 yang asli, jadi nggak ketambahan apapun. Langsung saja ke contoh. Ada our parents doesn't let us eat lunch, dimana our parents ini sebagai subjek, lalu let di sini keterusan atau diteruskan oleh objeknya ini us ya, lalu ditambahkan infinitif. Infinitifnya ini kata kerja pertama, yaitu it. Lalu ke make, di sini make sama persis dengan let, di mana make ditambahkan objek lalu diteruskan infinitif. Contohnya, the teacher made all the students rewrite their paper. Sama ya, the teacher adalah subjek, made ini kata verb 3 dari make, all student sebagai objek, lalu diteruskan infinitif. Infinitifnya ada di sini, contohnya rewrite bla bla bla. Lalu kita teruskan di have. Di have ini sama persis kayak seperti make dan let. Dari have diteruskan oleh objek, lalu diteruskan oleh infinitif. Contohnya adalah Devi had Febri wash her car, dimana Devi sebagai subjek, had-nya ini head-nya ini adalah verb 3 dari have, Febri sebagai objek, dan infinitifnya wash. Jadi Devi minta tolong ke Febri buat membersihkan mobilnya. Lalu kita teruskan di get. Di sini sedikit berbeda ya, dimana get diteruskan oleh objek, lalu diteruskan oleh to infinitif. Jadi di sini cuman ketambahan to dari infinitif verb 1-nya. Langsung saja ke contoh. My mother got me to sweep the floor. Nah, dimana my mother sebagai subjek, got me, got ini kata verb 3 dari get, dan ini sebagai objek, to sweep, dimana sweep-nya ini verb 1, namun di formulanya ketambahan to menjadi to sweep the floor. Oke. Baik, yang kelima, yang terakhir ada have. Jadi have ini
dengan rumus have diteruskan oleh objek diteruskan oleh infinitif. Jadi di sini di have ini kita bisa menggunakan infinitif atau to infinitif. Nah, di mana infinitif itu bisa digunakan dan to infinitif itu bisa juga digunakan. Namun pada umumnya di formula ini bahwa to infinitif lebih sering digunakan. Langsung saja ke contoh, misalnya he helped me carry the box. Nah, di sini kan he helped me, he dengan subjek dilanjutkan dengan help di sini kata kerja ketiga dari help, lalu diteruskan oleh objek, kemudian carry dengan infinitifnya verb 1 dan the box. Di sini juga kita juga bisa menggunakan he helped me to carry the box. Jadi di sini hanya ketambahan to carry, dimana sebenarnya dua-duanya bisa. Baik, kita teruskan ke pasif positif. Tadi sudah dijelaskan, let, make, have, get dan have menggunakan kalimat aktif. Lalu gimana menggunakan kalimat pasif positif di sini? Jadi kalimat pasif kalian juga sudah tahu pastinya ya, kalau dimana kalimat pasif itu subjek menjadi objek menjadi subjek. Nah, dimana dengan ciri-ciri bahwa kalimat pasif itu menggunakan kalimat kerja ketiga, kata kerja ketiga, dimana dengan gramatikal struktur subjek ketambahan let, make, have, get atau have diteruskan oleh objek lalu diteruskan oleh verb 3. Jadi kalimat ini harus menggunakan kalimat pasif. Kita langsung saja ke contohnya ya, di mana di sini ada kalimat Ali had his paper typed by a friend, di mana di sini ada kalimat objek diteruskan oleh verb 3. Di sini Ali sebagai subjek dan had di sini adalah kata pasif dari have, lalu diteruskan oleh objeknya. Terus di sini ya paper type, type dilanjutkan oleh verb 3. Lalu biasanya di sini setelah verb 3 itu menggunakan by. Jadi pada umumnya setelah verb 3 di sini menggunakan kata by, namun nggak semua harus menggunakan by. Nah, mungkin segitu aja penjelasan materi tentang causative verb dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.